sebetulnya kalau kita melihat kitab-kitab, bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah itu sudah cukup untuk menghadapi apa saja. Diceritakan dalam Sa'adatul Darain, pada suatu hari ada orang pergi di tengah hutan, dicegat oleh beberapa orang begal. Dia mau dibunuh, dirampas. Akhirnya ketika itu dia tenang, konsentrasi, menghadap pada Rasulullah dan berkata, ya Sayyidi ya Rasulullah, tahu-tahu ada pendatang lain yang memukuli dan menangkap begal itu. Dan pendatang lain dari mana, orang itu tidak tahu. Diceritakan pernah terjadi, ada orang di pinggir laut, di situ banyak bajul yang ganas-ganas. Akhirnya ketika ia mau diserang oleh bajul, dia berkata, ya, mengucapkan ya Sayyidi ya Rasulullah. Akhirnya ada pendatang tahu bawa kempes mukuli bajul-bajul. Itu pendatang dari mana? Ya pun tidak ngerti. Banyak kejadian-kejadian cukup diatasi oleh ulama-ulama dulu dengan wasilah kepada Rasulullah, bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Saya rasa kalau memang Waqidiyah betul-betul orang-orang Waqidiyah dia sudah tidak mitasi yakinnya dengan Waqidiyah, saya rasa cukup dengan memperbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah itu saja. Kalau memang sudah mantap untuk menghadapi segala masalah. Nah, ini perlu kita koreksi. Sampai di mana kemantapan dan keyakinan kita? Kita berdoa dari lahirnya salat akidah sampai 35. Melihat doa kita begitu lengkapnya. Ya alhamdulillah, tapi kita juga harus syukur. Walaupun bagaimanapun labetnya atau hasilnya juga tidak ada. Tapi perlu kita koreksi. Mengapa sekian tahun kita berdoa dan mengapa pula masih harus terjadi situasi yang demikian kita temukan ini? Ini menunjukkan sebagai didikan kepada kita. Keadaan ini mendidik kepada kita untuk kita lebih meningkat. Untuk kita lebih meningkatkan diri, lebih punya rasa tanggung jawab kepada amanat yang diberikan oleh beliau mu'alif sholawat akidah kepada kita. Kita kadang-kadang diundang pertemuan, diundang rapat dari DPC, cukup makilkan satu orang sekretaris. Kalau kita tinjau secara organisatoris cukup. Tapi kalau kita tinjau tarbiyah bidang rohani, tidak cukup diwakil oleh nyang dewi. Tidak cukup orang makan itu melok marak diwakilnya orang lain, tidak bisa. Nah, kita itu dalam Waqidiyah kita butuhkan tarbiyahnya, bukan sekedar aktif masalah organisasinya saja. An-Nadirah itu al-imdad dari halur rajul kamil ila halil ila qalbil murid bi ghairi wasithah. Ini yang kita butuhkan. Niki para bapak-bapak, para ibu-ibu. Contohnya seperti mujadah teng niki. Yang menyentuh hati atau yang tidak, yang yakin atau yang tidak akan terlihat sendiri. Sebab orang kalau sudah tersentuh hatinya, ini sukar. Turu niku angel. Wis mapan turu gak iso turu karena pengaruh hati. Nah niki mila kita kudu koreksi. Nek kula panjenengan mujadah sekarang niki tidak berhasil kali pribadi-pribadi kita, napa mungkin kula sampean menangi mujadah benjing recep umur kula panjenengan, Bu? Napa sampean sik yakin lek umur sampean mesti dawa ni menangi mujadah recep akan datang? Sampean dawuh adoh-adoh keroyo-royo Medan, Sumatera, Timur. Bahkan ini ada yang dari Thailand. Lho delok adohe kaya ngoten lek saniki mboten sukses. Setelah mujadah kubra tidak ada perubahan hati kita, berarti rugi. Karena rugine hati kita mboten menangi mujadah rajab, akan jadi apa kula panjenengan? Nggih lek saniki keadaan sehat, kita tidak terasa kebutuhan kita di akhirat sebab belum menampak. Al-Quran surat Qiyamah, wa idza balaghatit taraqi dilaman raqi. Menungso kowe saiki enak-enak seneng-seneng nanging ngerti yo nek rohmu wis teko klegak-klegak nek tenggorokan
Kowe banyu wis ora kolu. Kanan kiri ditonggok karo keluargamu. Semuanya tidak ada yang mampu membela. Nalika di tengah-tengah itulah Allah nyetel pelemu mulai nom sampai tuwek diketokno kabeh ana ngarepe. Zaman tahun semene aku ngelakoni ngene, aku nyolong iki, semua pelemnya hidup. Nalika sampean sekarat niku diketokno ana ngarep sampean kabeh. Di tengah-tengah suasana yang kritis, Allah berfirman, "Qila," dikatakan, "Man rokin, hai manungso. Yen wis ngene iki carilah dukunmu yang paling ampuh sing iso nyembuhno. Carilah doktermu yang paling ampuh, suruh menyembuhkan penyakitnya." Akhirnya fadonna annahul firaq. Disitulah menungso banyu yakin nek dheweke bakal pisah karo anake. Bakal bisa karo dunyane, bakal bisa karo jabatane yang selamanya itu dicintainya. Akhirnya dijawab oleh Allah, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tuhan tidak akan mengundur dan menunda apabila ajal telah datang. Bareng wis mulai nyawa dijabut lebu, dheweke ketok ro ireng. Kono wis keselotan geni neraka. Malaikat ngelehno, "Awalam nu amirkum mayatadzakkarun." Wahai menungso, apa kurang lawas umurmu didawakno karo Allah? Sampai anak putumu wis gede-gede kon dinteni tobat gak tobat-tobat. Apa kurang dawa kon diwehi umur? Apa tidak pernah mendengarkan peringatan kamu di dunia? Bala sandika dawuh Gusti, walakin kadzdzaba wa tawalla. Namung sayang Gusti, kula nalika nika dipringetaken mboten kula reken. Lah nikilah para bapak, getun yang tidak bisa kita tebus. Dunia seisinya tidak cukup kita kami nebus. Napa malih ninggal anak-anake gak sadar, ninggal bondo, ninggal dunya gawe maksiat karo anake. Bendina dieret-eret karo malaikat mergo kelakuane anak. Satu kitab menerangkan, sampean lek wis mati malam Jumat diwai kelonggaran mulih. Dilalah ninggal omah, sampean mulih nemplek nang ngarepe omah sampean ge maksiat be anak sampean. Sampean nemplek kaya wong mesu nang ngarepe lawan. Gak direken oleh anaknya. Jangankan dikirim kebaikan, malah justru omahe digawe maksiat. Maka inilah Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, la tafdakhu ala ammatikum min akbarabikum bisu'i amalikum." Wahai manusia, kowe aja gawe susahe kawele-wele keluargamu sing ana alam kubur mergo eleke kelakuanmu. Fa innam yuruna ala amalikum. Dheweke kabeh weruh nang kelakuanmu iku. Ana roh sing nemen gak kuwati ana ngarepe lawange putune, omah tinggalane omahe ge maksiat. Nah, iku biyen omah tinggal aku le. Aku biyen golek kangelan. Mosok kono eling karo aku iki mbahmu, Nak. Mungkin terjadi begitu itulah. Mula saestu, terutama adik-adik remaja, kanak-kanak, kalau engkau ingin dihormati nanti oleh anak cucumu di masamu nanti, untuk masa sekarang tanamlah kamu harus memperbaiki orang tuamu. Biru abaakum tabirukum abnaakum. Kalau engkau memperbaiki orang tuamu di masa kini, engkau akan diperbaiki oleh anak cucumu di masa depan.